Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semakin sehat ya teman-teman, semakin sehat, semakin baik, bisa secepatnya pulih dari gangguan mental ini. Teman-teman, untuk yang baru menemukan channel YouTube saya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian juga tekan tombol like-nya. Yang mau sharing silahkan chat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, saya tidak akan bosan untuk selalu memberikan motivasi kepada teman-teman untuk meyakini bahwa kita ini sehat, baik-baik saja, dan bisa beraktivitas normal. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai solusi untuk mengatasi perut begah atau kembung ya. Ini salah satu sensasi yang pernah saya alami ketika saya masih merasakan banyak sensasi dari GERD, asam lambung, anxiety, dan psikosomatis ya. Ini juga sering saya rasakan. Bahkan ini mungkin bisa terjadi berulang-ulang ya, tidak hanya dulu saja ketika masih banyak sensasi. Kalau perut kembung, begah, itu sering saya rasakan sekarang juga ya, sering saya alami. Cuma bedanya kalau dulu lebih ke merasa-rasa, kemudian juga lebih ke panik, lebih berpikir ke hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa mengendalikan semua sensasi yang muncul di tubuh saya, sudah lebih menyadari. Untuk sensasi begah atau perut kembung ya, nah ini biasanya diakibatkan, ini tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang beda atau apa, nah ini tentunya kan saya berbicara berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya. Kalau saya dulu sering merasakan begah atau perut kembung, itu biasanya diakibatkan dari telat makan ya, atau terasa begahnya itu kadang setelah makan ya. Kalau misalkan dari telat makan, itu biasanya perut menjadi kembung atau begah. Nah, kalau perut kita kosong, akibatnya kita cepat masuk angin. Nah, makanya kalau kita terasa begah atau kembung perutnya, nah itu kan biasanya masuk angin ya. Itu pengalaman saya dulu ya. Kemudian selain itu tadi kan efek dari telat makan ya. Nah, telat makan berarti kan perut kita kosong, jadi mudah untuk masuk anginnya. Nah, kalau misalkan sudah makan, diusahakan jangan dulu rebahan, karena pengalaman saya sampai sekarang pun kalau kebanyakan makan, nah itu bawaannya kita ngantuk. Baru beres makan itu kita ngantuk, bawaannya pengen cepet-cepet tidur, rebahan. Nah itu harus bisa kita kendalikan ya. Jadi solusinya, kalau misalkan kita baru beres makan ngantuk, diusahakan untuk bergerak, aktivitas kecil, aktivitas ringan, atau misalkan sekedar jalan kaki di dalam rumah ya, misalkan bisa keluar rumah, jalan-jalan di teras. Nah itu untuk mengendalikannya. Jadi diusahakan tubuh itu harus gerak biar enggak ngantuk ya. Nah, kalau sudah makan jangan langsung tidur atau rebahan ya. Jadi jalan-jalan dulu 2-3 jam, nah baru kita boleh tiduran ya. Nah itu dan juga jangan lupa untuk konsisten menjalankan 3P ya. Kuncinya 3P harus selalu dijalani, jangan kendor ya. Karena kunci kesembuhan dari gangguan ini, dari GERD,
asam lambung, anxiety dan psikosomatis itu salah satu kuncinya yaitu konsisten dengan menjalankan 3P. Kemudian untuk yang solusi yang satu lagi, ketika kalian tinggalnya di tempat yang dingin, jangan lupa untuk selalu badan itu dibuat hangat ya. Kemudian juga selalu pakai jaket agar tidak cepat masuk angin, tidak kembung perutnya atau tidak begah ya. Nah itu, jadi itu beberapa solusi yang sering saya lakukan pada saat saya masih merasakan beberapa sensasi. Nah salah satunya sensasi perut begah atau perut kembung ya. Cuma kalau yang sering saya alami kalau perut kembung, nah saya biasanya itu memang dari masuk angin, dari telat makan kebanyakannya ya. Makanya harus konsisten dengan menjalankan 3P. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika saya sudah konsisten menjalankan 3P, alhamdulillah semua sensasi berangsur-angsur hilang, tubuh kita pun berangsur-angsur membaik, pulih, sehat kembali dan bisa beraktivitas normal ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih merasakan perut kembung, begah, nah itu jangan khawatir, jangan langsung panik ya. Jadi itu tidak apa-apa, kita bisa istilahnya mengatasinya dengan tenang, asal jangan langsung panik ya. Apalagi kalau langsung berburu ke harus minum obat apa, nanti kan yang bingung kita sendiri. Jadi intinya kalau tahu ini begah atau kembung, ini dari masuk angin, nah jadi kita tinggal misalkan bisa minum jamu ya untuk tolak angin ataupun apa istilahnya ya, minum jamu untuk masuk angin. Nah itu berdasarkan pengalaman yang saya alami mengenai sensasi di perut begah atau kembung. Nah mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih merasakan sensasi ini bisa menjalankan, bisa mencoba menjalankan tips yang saya berikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya apa yang sudah saya bagikan. Nah jadi teman-teman, memang dari sakit atau kita terkena gangguan mental ini merasa cukup berat ya kalau kita belum paham kondisi kita sendiri, belum paham solusi apa yang harus dilakukan. Nah jadi untuk teman-teman yang masih bingung baru menemukan channel YouTube saya, nah silahkan ditonton video-video saya yang kemarin-kemarin sudah saya share, sudah saya upload. Nah mudah-mudahan semua videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk berikan dukungan kepada saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau misalkan saya bikin video baru bisa muncul ya notifikasinya di handphone teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan yang mau sharing silahkan chat di kolom komentar. Nah itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat semua video yang saya share, semua video yang saya upload, dan mudah-mudahan channel saya ini berkembang dengan dukungan teman-teman semua. Saya akan selalu memberikan motivasi kepada kalian semua yang masih terpuruk, masih berpikir ini kenapa, jangan-jangan, nah masih yang berpikir kayak gitu. Nah mudah-mudahan bisa secepatnya sembuh kembali normal, tentunya dengan ikhtiar. Yang pertama jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan ikhtiar penyembuhan yang lain. Itu saja dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.